Sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan resiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang, pemerintah Kabupaten Jember memberikan asuransi kepada nelayan. Tahun ini sebanyak 5.578 nelayan yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Puger, Gumukmas, Kencong, Ambulu, Wuluhan, dan Tempurejo. Selain itu, asuransi nelayan ini sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran kepada nelayan tentang pentingnya berasuransi. Bantuan asuransi kepada nelayan tahun anggaran 2020 bersumber dari APBD Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebesar Rp190.232.112. Saya selalu mendengar apa yang terjadi di Puger ini, di Pelawangan ya. Ketika mereka berangkat, baru mau berangkat sudah kena ombak besar, terjadi kecelakaan, bahkan pulang melaut. Ketika mau masuk ternyata kena ombak besar dan kadang-kadang sampai makan korban jiwa. Nah, ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu maka kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perlu saya sampaikan bahwa program prioritas asuransi nelayan diberikan oleh pemerintah Jember ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petani garam. Ini salah satu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi panjenengan sebagai warga Jember oleh pemerintah Kabupaten Jember diasuransikan. Jadi pemerintah yang bayar kepada pihak asuransi untuk para panjenengan semua. Na'udzubillah, ya kita berdoa kepada Allah semoga selamat semua, semoga selamat semua, barokah semua. Tetapi apabila misalnya suatu saat terjadi kecelakaan baik di tempat kerja atau mungkin sakit dan sebagainya sampai meninggal dunia, itu harus diperhatikan. Maka pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah mengasuransikan panjenengan semua yang kartunya akan dibagikan secara simbolis pada kesempatan ini. Adapun kriteria bagi penerima asuransi nelayan adalah pertama merupakan nelayan yang berdomisili di Jember. Kalau ada orang dari Besuki nangkap ikan di sini itu bukan tanggungan kita. Jadi harus nelayan yang berdomisili di Jember. Maksimum paling tinggi berusia 60 tahun. Karena memang kalau sudah di atas itu ini sudah masa istirahat mestinya sudah tidak bekerja. Jadi ada pembatasan usianya maksimal 60 tahun. Bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan Mandiri. Jadi mungkin ada nelayan yang sudah ikut BPJS bayar sendiri. Nah, kalau sudah itu maka tidak bisa dimasukkan dalam bantuan yang dari pemerintah ini. Kemudian tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang. Ya, jadi alat tangkap yang digunakan itu alat tangkap yang sesuai dengan peraturan yang ada. Yang saya kira ketentuan-ketentuan semacam itu harus dipahami adalah untuk kelestarian sumber daya alam di laut. Ya. Apa artinya kita nangkap ikan banyak, tapi setelah itu ikan tidak ada lagi? Sama dengan ceritanya orang yang punya ayam bertelur emas itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ada orang punya ayam bertelur emas. Setiap pagi bertelur emas, emasnya dijual untuk beli makan. Setiap pagi terus itu. Ada yang tidak sabar. Jadi dada ayam dibedah, telur yang di dalam perutnya dikeluarkan semua, memang lebih banyak, tetapi setelah dijual tidak bertelur lagi. Ya, jadi apa yang dilakukan itu kelestarian laut itu harus diperhatikan. Maka alat tangkapnya juga ditentukan sedemikian rupa. Kemudian tidak sedang menerima program asuransi dari pemerintah supaya tidak double accounting ya, tidak tumpang tindih. Nah, persebaran pengalusan asuransi nelayan ini diterbitkan di 11 kecamatan dengan jumlah 5.578. Bagi para nelayan yang telah menerima kartu asuransi ini, yaitu di Puger, Ambulu, Gumukmas, Wuluhan, Kencong, Tempurejo, saya ingin menitipkan pesan program bantuan asuransi nelayan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi walaupun sudah punya asuransi nelayan,
itu kehati-hatian harus sebelum berangkat baca doa biar selamat. Memang kalau tidak salah dalam asuransi itu kalau misalnya ya semoga selamat saja, semoga tidak terjadi. Kalau pas meninggal di tempat kerja, berangkat melaut, kecelakaan meninggal, kalau tidak salah itu dari asuransi akan mendapatkan klaim sebesar 70 juta. Ya, kemudian kalau misalnya kecelakaan sampai cacat atau masuk rumah sakit, itu semuanya akan diklaim oleh pihak asuransi. Termasuk kalau misalnya punya anak, anaknya nanti dibiayai sekolahnya oleh pihak asuransi, tapi maksimal anaknya 2. Kalau punya 7, tidak bisa. Hanya punya 2. Saya tidak tahu jenengan punya putra berapa. Yang jelas yang ditanggung oleh asuransi itu hanya 2 disekolahkan. Nah, itu yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Maka sekali lagi dengan penyerahan kartu asuransi yang diselenggarakan dalam bentuk perwakilan pada kesempatan ini adalah program dari pemerintah sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat nelayan.